Saudara-saudara yang kekasih, saya menyapa kita di pagi hari ini, para pendengar, pecinta renungan pagi. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Israel, konsep bahwa siapa yang kuat, dialah yang menang. Dan ini telah menjadi konsep umum pada waktu itu. Dan konsep ini dilakukan oleh setiap bangsa, yaitu siapa yang kuat, dialah yang menjadi pemenang. Sehingga kalau suatu bangsa menaklukkan bangsa lain dan berhasil menaklukkannya, maka seluruh harta di tempat itu menjadi milik si penjara. Demikian juga manusianya pasti berada di bawah penaklukan. Mereka akan diperlakukan sesuka hati mereka. Mereka akan diperbudak, akan dibuang kalau tidak diperlukan. Nah, dalam hal ini tentu kemudian semua bangsa melakukannya. Mengapa tidak? Siapa yang menang? Dialah yang akan menaklukkan yang kalah. Namun kemudian di sini konsep Alkitab atau Alkitab justru menyatakan ketidakberesan dari sifat manusia berdosa, di mana Tuhan mengatakan satu kalimat tegas dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dalam Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11, di mana dikatakan oleh firman Tuhan, celakalah orang yang melakukan hal itu. Celakalah orang yang menaklukkan bangsa lain, celakalah orang yang menindas bangsa lain. Jadi di ayat ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar berbuat sesuatu di tengah dunia, melainkan mereka sedang berhadapan dengan tuntutan keadilan Allah yang tentu saja tidak bisa dipermainkan. Allah memang mungkin mengizinkan satu bangsa ditaklukkan begitu, secara khusus dalam hal ini bangsa Israel ditaklukkan oleh Kasdim atau Babel pada saat itu. Si penakluk melakukan penaklukan itu dan membuat penderitaan bagi bangsa Israel. Dan bagi bangsa Israel banyak kemudian mereka dirugikan karena hal ini, karena keserakahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang menaklukkan mereka. Tapi kemudian Alkitab mengatakan bahwa sebagaimana engkau menjarah, maka engkau pun akan dijarah juga. Dalam hal ini kemudian boleh dikatakan bangsa Israel mungkin suatu saat kalah, tapi pasti suatu saat menang. Keserakahan suatu bangsa akan menghasilkan dampak kehancuran bagi bangsa lain. Orang yang serakah akan menghasilkan dampak kehancuran bagi orang yang ditindas. Tapi dampak keserakahan itu juga menjadi dampak kehancuran bagi siapa yang serakah. Jadi jangan dikira kemudian orang yang serakah itu tidak mendapat hukuman. Seorang yang serakah akan mendapatkan keuntungan pada saat ia menjarah. Tapi begitu pada lain kesempatan, Bapak Ibu dan Saudara, dia juga akan mengalami kekalahan. Dan di sini memang akan Allah itu diam ketika bangsa Israel dijarah, dibuang, ditindas dan sebagainya. Tapi sesungguhnya suatu kelak mereka akan berhadapan dengan keadilan Allah. Dan melalui bagian firman Tuhan yang kalau kita baca, Bapak Ibu dan Saudara, kita kemudian melihat Allah itu tetap adil dalam tindakannya.
Israel boleh kalah, Israel boleh dibuang, Israel boleh menderita, tapi keadilan Allah itu akan tetap ditegakkan. Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara ya, kondisi pada zaman Habakuk yang mengalami penindasan. Celakalah orang yang datangkan penindasan itu, yaitu mereka yang serakah. Itu masih sangat relevan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena problem keserakahan sampai hari ini tidak pernah usai. Manusia modern misalnya, ya semakin modern manusia itu justru bisa menjadi semakin serakah. Mungkin ada konsep dalam diri kita bahwa saya kuat maka saya akan menaklukkan yang lain. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin hari ini kita jadi pemenang, pada suatu hari kita akan menjadi pihak yang kalah. Kita yang tidak pernah merasa puas misalnya, ya semakin serakah, tidak merasa puas, mungkin akan memetik hasil dari keserakahan kita. Makanya jangan heran juga misalnya banyaknya korupsi itu di berbagai bidang, karena memang berpikir bahwa mungkin ini kesempatan. Dan itu karena keserakahan kita manusia. Tapi mari kemudian kita diingatkan bersama, hari-hari ini manusia memang semakin canggih ya. Tapi seharusnya juga semakin canggih di dalam kebenaran, bukan semakin canggih dalam kejahatan. Dan kita harus ingat prinsip yang ditegaskan oleh Alkitab bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Celakalah bagi setiap orang yang melakukan keserakahan. Karena itu kita diingatkan Bapak Ibu Saudara agar tidak berlaku demikian. Diberkati orang selalu rendah hati, diberkati orang selalu puas akan apa yang telah ia punya, ia bersyukur kepada Tuhan. Dan senantiasa berpegang teguh akan firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah di surga, terima kasih Tuhan mempercayakan hidup, maka kami akan menjalani hidup hari ini dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Dengarkanlah doa kami Bapa, yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Shalom.